Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih, hati yang selamat adalah orang yang tentunya akan berhasil dan sukses di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat, hati yang suci, hati yang selamat dari kekufuran, kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, angkuh, takabur, ujub, Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengetengahkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman. Tentunya sebagaimana kata Imam Al-Haythami, rijal atau sanad yang disebutkan oleh Imam Ahmad adalah rijalus sahih, dan tentunya ini merupakan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan bahwa sanadnya adalah sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang hendak disebutkan ini berkaitan dengan qalbu, dengan hati yang selamat. Bagaimana pentingnya memiliki hati yang selamat ini. Di suatu hari ketika Nabi kita Muhammad SAW duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi mengatakan, akan datang kepada kalian seorang penghuni surga. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang barusan terlihat bekas wudhunya karena dari jenggotnya menetes tetesan air, dan dia menenteng daripada terompahnya. Keesokan harinya lagi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan hal yang sama, akan datang kepada kalian, akan muncul kepada kalian seorang laki-laki sebagai penghuni surga. Lagi-lagi orang tersebut sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut Nabi kita Muhammad SAW mengatakan hal ini. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu penasaran, kira-kira apa gerangan yang menjadikan orang tersebut
dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Lalu ia mengatakan kepada orang tersebut, aku memiliki perseteruan dengan bapak aku, orang tuaku, sehingga aku bersumpah kepadanya untuk tidak tidur di rumah sebanyak 3 malam berturut-turut. Maka ia bertanya apakah boleh ia menginap di rumahnya. Jadi tujuannya apa? Abdullah bin Amr bin As penasaran, hendak melihat secara langsung kira-kira amalan apa yang dia lakukan, sehingga rahasianya kenapa orang tersebut dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Ketika dilihat orang tersebut ketika di dalam tidurnya dia ketika terjaga sedikit untuk balik kanan balik kiri, dia berzikir, dan ternyata melihat tidak ada amalan yang spesial. Tidak juga orang itu bangun tengah malam untuk sholat malam. Ini bukan meremehkan orang yang selalu menjaga sholat malam, tapi ini adalah bab bagaimana memiliki hati yang suci, yang selamat. Maka orang tersebut bangun cuman buang air kecil, balik lagi, sampai 3 malam berturut-turut. Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tidak mendapatkan kira-kira amalan apa yang spesial yang ia bisa dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Pada hari ketiga barulah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu terus terang kenapa dia bermaksud bermalam, hendak memergoki, hendak melihat secara langsung, memeriksa secara langsung kira-kira amalan apa yang spesial yang menyebabkan orang itu dikatakan sebagai penghuni surga. Namun saya tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, amalan yang biasa-biasa aja, yang biasa dikatakan, yang dilakukan oleh orang kebanyakan, tidak luput sholat 5 waktu, tidak ada amalan spesial. Dikatakan orang itu standar kebaikannya. Maka jadi orang itu mengatakan, tidak ada amalanku selain apa yang engkau lihat. Namun ada sesuatu, yaitu saya tidak pernah melakukan gish atau kecurangan kepada seorang pun, dan saya tidak pernah dengki iri hati kepada seseorang ketika dia diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah.
dari nikmat-nikmat Allah. Di sini bukan iri hati yang terpuji. Ya. Iri hati yang terpuji adalah ketika melihat orang yang memiliki harta lalu dia bersedekah, orang yang memiliki ilmu lalu dia mengamalkan ilmunya. Bukan demikian, ya. Yang dimaksud adalah bahwa iri hati yang tercela. Saya tidak pernah iri hati terhadap seorang yang ketika dia diberikan nikmat berupa rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak pernah iri hati. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, mungkin inilah amalan yang menyebabkan kamu dikatakan sebagai penghuni surga, yaitu hati yang selamat. Selamat dari berbagai macam penyakit hati, iri hati, dengki, ya, curang, ingin melakukan kecurangan kepada orang lain. Inilah ya yang sebagai amalan yang jitu yang menunjukkan bahwa hati yang selamat mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.